Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 73%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab, waktu Anda 2 menit. Prof. Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi, Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Oh, kita kalau serius ya, Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia, Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Matur nuwun, Prof. Mahfud. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD untuk menanggapi. Waktunya 1 menit, silakan Ya, Bapak. Mas Gibran yang terhormat, apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax rasio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax rasio sekarang hanya 10,5%, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan tax amnesty, juga tidak jelas hasilnya. Kemudian tax pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa, selesai. Silakan. Harap tenang. Masih lanjut, Tenang, kita masih lanjut. Silakan. Pak, yang saya klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak, Pak. Itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking, kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta,
terukur, tanpa agunan. Nggak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari Partai PKB. Saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE? Terima kasih. SGIE. Cukup Bapak? Bapak Gibran cukup? Cukup. Baik, silakan. Bapak Muhaimin untuk menjawab, waktu Anda menjawab 2 menit, kami persilakan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Stop. Ada lagi pertanyaan? Atau ini waktu Anda untuk memberikan jawaban, waktunya 2 menit. Oke. Kalau Anda menggunakan untuk bertanya, waktu akan habis. Tidak apa-apa? Tidak apa-apa karena Oke. saya tidak pernah mendengar istilah SGIE. Siap. Kami persilakan. Di stop, kita alihkan ke Pak Gibran. Waktu Anda 1 menit. 1 menit. Baik, Gus, kita kan sedang fokus mengembangkan ekonomi syariah, keuangan syariah. Otomatis kita harus ngerti juga masalah SGIE. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Dan ya mohon maaf kalau pertanyaannya agak sulit ya, Gus. Terima kasih. Harap tenang. Tenang. Mohon kerjasamanya. Waktu Anda, Pak Muhaimin, 1 menit untuk menanggapi. Terima kasih. Memang pertanyaan ini sungguh penting karena Indonesia dengan jumlah umat Islam yang terbanyak di dunia, sekaligus bukan saja sebagai pasar ekonomi syariah, pasar pariwisata halal, pasar perbankan syariah, tapi sekaligus punya potensi menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Nah, posisi kita yang masih di bawah ini membutuhkan langkah-langkah penting agar yang disebut SGIE ini menjadi kita menaikkan peringkat kita. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang harus dilakukan pemerintah adalah menyiapkan seluruh perangkat regulasi agar tumbuh kembang seluruh industri halal, termasuk bagaimana membantu sertifikasi secara murah bahkan gratis, terutama bagi UMKM kita. Habis waktunya, kita berikan aplaus terlebih dahulu kepada 3 calon wakil presiden yang sudah berinteraksi. Boleh dong, kalau Kami ada berikan waktunya kita apresiasi. kasih apresiasi yang meriah. Untuk ketiga cawapres malam hari ini, Kita sudah melihat bagaimana Prof geliat di tanya jawab antara masing-masing calon wakil presiden, dan tak jauh berbeda ternyata Gibran mengeluarkan pertanyaan yang menggunakan istilah lagi. Iya, sama seperti ayahandanya. Oh, iya? Ayahandanya dulu apa? SPID kalau nggak salah. Ini hampir sama nih, SGIE, hampir sama. SPID sama SGI hampir sama lah. Menurut Anda itu jebakan? Oh bukan, biasa aja. Ada triknya kalau kita belajar ilmu debat. Ada 7 urusan dalam ilmu debat, ada triknya yang seperti itu. Tapi itu trik yang paling, yang paling bawah lah gitu. Kira-kira, ini pertanyaan terakhir ya, kesimpulan dari ini semua, apakah publik terpuaskan dengan ini semua, dan siapa kira-kira yang hebat dalam debat? Sekarang kalau saya ingin mengatakan, saya belum menemukan siapa yang jadi pemenang gitu. Tapi kalau melebihi harapan, ya Gibran. Anda harus mengakui itu. Gibran tampil melebihi harapan. Cuma nanti dia akan berhadapan dengan orang lain yang klaim bahwa dia terlalu ofensif misalnya. Atau misalnya menggunakan trik-trik jebakan seperti itu. Betul. Itu orang lain bisa mengklaim gitu. Dan juga tidak menjawab, kan ada setidaknya 2 pertanyaan ya. Ini tadi yang soal ekstensifikasi pajak itu yang rasionya dari 10 jadi 20% dari APBN atau dari PDB. Nah itu belum dijawab. Tips dan trik Jadi untuk wali kota. membuat Solo itu sampai kebanjiran proyek APBN, CSR dan lain-lain juga belum dijawab. Ya, tapi kalau Anda jujur tanyakan pada saya akan mengatakan ketiga-tiganya ini tidak bisa saya tentukan siapa yang menjadi raja dalam debat ini. Tapi perlu diberi catatan bahwa Gibran memang membuktikan bahwa dia mendapat nilai lebih dari
orang yang menganggap dia mungkin selama ini tidak begitu hebat. Kalau saya tidak terkejut karena saya mengatakan pada Anda, Bagio dan Suparjo itu juga digarap demikian oleh Gibran dan Teguh pada waktu Pilkada Solo. Kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita? Segala ketidakadilan kita selepet. Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024. Ini adalah segmen terakhir di debat kedua malam hari ini. Ini adalah sesi terakhir di mana kita akan, mohon tenang. Harap tenang. Di sesi ini kita akan dengarkan pernyataan terakhir, closing statement, pernyataan pamungkas yang disampaikan oleh calon wakil presiden yang sudah berdebat malam hari ini dengan berbagai topik dalam topik besar ekonomi. Kesempatan pertama kami berikan kepada calon wakil presiden nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Sarung adalah simbol kesetaraan dan keadilan. Sarung itu lembut, tapi di tangan orang yang baik bisa jadi selepet atas ketidakadilan dan kecurangan. Yang tidak ada dalam kebijakan ekonomi kita saat ini adalah keberanian untuk mewujudkan aturan main yang adil dan keberanian untuk berpihak kepada rakyat. Itulah kenapa kami menggagas Slepetnomics sebagai solusi ekonomi kita. Segala ketidakadilan kita selepet. Slepetnomics adalah gagasan ekonomi yang sudah diuji oleh para pakar dan berbasis pada pengalaman batin dan juga pengalaman rasa. Ke depan, proyek yang menyedot begitu banyak uang rakyat hanya untuk memenuhi selera tertentu, kita harus selepet. Kita hadirkan perubahan berupa pemerataan dan pembangunan kota-kota dan desa-desa di seluruh Indonesia. Ke depan, kecurangan pembuat aturan yang merangkap sekaligus pemain bisnis harus kita selepet. Kita bangun kesetaraan bagi semua pelaku usaha untuk maju bersama. Dengan Slepetnomics kita pastikan pembangunan ekonomi Indonesia dikerjakan pakai hati, pakai otak. Sekali lagi, pembangunan Indonesia dilaksanakan pakai hati, pakai otak. Mari kita berdoa, semoga insya Allah saya dan Mas Anies memimpin Indonesia, kita kerjakan pembangunan dengan menggunakan pakai hati, pakai otak. Semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk mewujudkan perubahan bagi bangsa kita. Amin. Baik. Ingin dimanfaatkan waktunya cukup Bapak? Kita lanjutkan ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan pernyataan penutup. Waktunya 2 menit, kami persilahkan Bapak. Indonesia ini negara besar. Kita harus bersyukur di tahun 2020 sampai 2030 nanti kita akan mendapatkan bonus demografi. Saat itulah sebagian besar penduduk kita ada pada usia produktif. Ini kesempatan kita untuk meningkatkan produktivitas nasional. Peluang untuk menuju Indonesia emas makin terbuka lebar. Tapi Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, ingat, kesempatan ini hanya datang sekali. Kesempatan ini tidak akan terulang lagi. Untuk itu kita harus kerja keras, kerja fokus, berani melakukan lompatan. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah memberikan saya kesempatan untuk ikut andil dalam kontestasi ini. Saya sangat bangga sekali saya menjadi bagian dalam perjalanan menuju Indonesia emas. Saya ucapkan terima kasih juga
Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Saya sangat senang sekali bisa satu panggung dengan orang-orang hebat seperti ini. Senang sekali anak muda bisa bertukar pikiran dengan ketua umum partai dan seorang profesor. Sekali lagi, terima kasih. Anak-anak muda harus saling mendukung, anak-anak muda harus saling bergandengan tangan. Saya yakin Indonesia Emas bisa tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Natal dan Tahun Baru. Baik, terima kasih. Harap tenang, kita akan Kita masih melanjutkan. dalam sesi, mohon tenang. Waktu belum selesai. Kami persilakan selanjutnya calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menyampaikan pernyataan Saudara-saudara seluruh bangsa Indonesia, kami Ganjar dan Mahfud ingin memastikan untuk menyelenggarakan negara yang bersih melalui penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ganjar Mahfud menyiapkan 21 program unggulan senilai 2.500 triliun rupiah selama 5 tahun, yaitu 1. 17 juta lapangan kerja. 1. 1 desa, 1 fasket, 1 nakes. 3. Uang saku kader posyandu. 4. 10 juta hunian. Punya rumah semudah punya motor. 5. Sekolah dapat gaji, lulus pasti kerja. 6. 1 keluarga miskin, 1 sarjana. 7. Perempuan maju. 8. Buruh naik kelas. 9. Kuliah gratis untuk anak prajurit dan bayangkara. 10. Mudah berusaha termasuk UMKM dan koperasi. 11. Masjid sejahtera, pengurus masjid terlindungi. 12. Guru ngaji dan guru agama lain digaji. Pasokan pangan aman, harga enak di kantong. Lansia bahagia, anak cucu gembira. 15. Petani bangga bertani. 16. Di laut kita jaya, nelayan sejahtera. 17. Disabilitas mandiri berprestasi, 1 desa, 1 mobil akses. 18. Internet super cepat, gratis dan merata. 19. Bansos pasti, lanjut, tapi harus tepat sasaran. 20. Sikat KKN. Dan terakhir, KTP Sakti. Segala kebijakan pemerintah harus mengutamakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, termasuk memelihara fakir, miskin, dan anak terlantar seperti ketentuan pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar. Semoga niatan baik dan keikhlasan kami mendapat ganjaran ilahi dan tercatat di Lauhil Mahfuz. Selesai. Kita berikan aplaus dan apresiasi yang paling meriah untuk ketiga calon wakil presiden kita. Saya undang Pak Muhaimin, Pak Gibran, dan Pak Mahfud untuk ada di tengah. Untuk ada di tengah lingkaran merah ini. Kami juga memohon agar Pak Anies, Pak Prabowo, dan Pak Ganjar mendampingi calon wakil presiden masing-masing. Kami persilakan para Ini adalah calon presiden. calon-calon pemimpin kita yang dapat Anda pilih nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kami juga mengundang Ketua KPU dan seluruh anggota KPU untuk bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan debat kedua kali ini dapat memberikan referensi kepada Anda, menjadi hasanah bagi Anda untuk menentukan siapa yang Anda pilih. Ada 1, ada 2, ada 3. Ya, dan kami juga akan mengingatkan Anda untuk jangan lupa menggunakan hak pilih Anda pada pemilu 2024 14 Februari mendatang. Karena suara Anda akan menentukan masa depan bangsa Indonesia. Kami tutup debat malam hari ini. Saya Liviana Cerlisa. Dan saya Alvito Dinova Ginting. Sampai jumpa di TPS 14 Februari tahun depan. Sampai jumpa.